Menurut Arifin tahun 2018, biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau harus dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Konsep biaya modal hanya relevan untuk keputusan jangka panjang. Keputusan jangka panjang itu khususnya menyangkut masalah keputusan investasi pada aktiva tetap atau secara luas masalah capital budgeting. Sedangkan menurut Ardiani dan kawan-kawan tahun 2021, biaya modal bisa diartikan sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Dari pihak investor, tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang disyaratkan merupakan pencerminan atau dipengaruhi oleh tingkat risiko, aktiva yang dimiliki, dan struktur modal, serta faktor lain seperti manajemen. Sedangkan di pihak perusahaan, tingkat keuntungan yang diminta, katakanlah dari pemegang saham preferen, merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari pemegang saham preferen. Dengan demikian, secara umum bahwa risiko perusahaan yang tinggi berakibat bahwa tingkat keuntungan yang diminta oleh investor juga tinggi, dan itu berarti biaya modal juga tinggi. Biaya modal juga dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dilakukan perusahaan. Tentu dengan asumsi bahwa tingkat risiko investasi baru tersebut sama dengan risiko aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini. Jika investasi baru menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar daripada biaya modal, maka nilai perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, apabila investasi baru tersebut memberikan tingkat keuntungan yang lebih rendah daripada biaya modal, maka nilai perusahaan akan menurun. Tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang diminta dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 1. Tingkat keuntungan bebas risiko. Kedua, premi risiko untuk mengkompensasi risiko yang melekat pada surat berharga itu. Besar kecilnya risk-free rate dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 1. Tingkat inflasi yang diharapkan. 2. Permintaan dan penawaran dalam skala ekonomi secara keseluruhan. Investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk investasinya. Apabila ia memperkirakan tingkat inflasi yang akan terjadi tinggi, yang berarti akan menurunkan tingkat daya beli dari uang yang dimilikinya. Dengan demikian, juga apabila diperkirakan permintaan akan dana meningkat, maka akan terjadi kelebihan permintaan yang akan mengakibatkan investor meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Hal-hal yang mempengaruhi risk premium adalah 1. Business risk ditunjukkan oleh variabilitas laba sebelum bunga dan pajak yang ditentukan oleh variabilitas penerimaan penjualan dan biaya operasi serta operating levers yang digunakan perusahaan. Kedua, financial risk ditunjukkan dengan tingkat variabilitas laba per lembar saham karena penggunaan dana dengan beban tetap seperti utang dan saham preferen. Lebih lanjut, financial risk premium diperlukan untuk menutup risiko kebangkrutan karena penggunaan utang. 3. Marketability risk menunjukkan kemampuan investor untuk membeli dan menjual surat berharga perusahaan dengan cepat dan mudah tanpa menderita kerugian yang signifikan. Biasanya surat untuk berharga yang kurang marketable, investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi. 4. Interest rate risk menunjukkan variabilitas tingkat keuntungan atas surat berharga yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga. Jika tingkat bunga naik, maka surat berharga dengan pendapatan tetap akan turun. Begitu juga sebaliknya. 3 alasan yang mendasari penentuan besarnya biaya modal perusahaan adalah
Pertama, maksimisasi nilai perusahaan mensyaratkan adanya minimasi semua biaya input, termasuk biaya modal. Kedua, keputusan investasi yang tepat mensyaratkan estimasi biaya modal yang tepat. Ketiga, beberapa keputusan lain seperti leasing, bond refunding, dan manajemen modal kerja memerlukan estimasi biaya modal. Fungsi biaya modal ada dua, yaitu hurdle rate untuk pembatasan dan discount rate untuk bunga. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required of return. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya satu usulan investasi atau sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah overall cost of capital. Ada dua jenis biaya modal, yaitu biaya modal individual dan biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal individual. Biaya modal individual dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana, di antaranya 1. Biaya utang atau cost of debit. Biaya utang adalah tingkat pengembalian yang diberikan sebagai syarat dari pihak kreditur atas uang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, seperti utang bank maupun obligasi. Adapun dua jenis biaya utang, yaitu before tax, cost of debit, atau biaya utang sebelum pajak, dapat diketahui dengan cara melakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. After tax, cost of debit, atau biaya utang setelah pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya saham preferen atau cost of preferred stock merupakan biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya saham biasa dan laba ditahan. Biaya saham biasa dan laba ditahan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Dapat 3 pendekatan untuk menaksir laba ditahan, yaitu 1. Discount cash flow, 2. Capital asset pricing model, 3. Bond plus risk premium. Biaya saham baru atau cost of new common stock. Biaya saham biasa baru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Jenis biaya modal yang kedua adalah biaya modal secara keseluruhan. Jika pembiayaan suatu investasi perusahaan menggunakan berbagai sumber modal yang berbeda, maka biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah biaya modal yang merupakan pertimbangan setiap komponen modal dalam struktur modal secara keseluruhan. Struktur modal perusahaan adalah 35% utang, 15% saham preferen, dan 50% modal sendiri dari laba ditahan. Biaya utang adalah 13%, biaya saham preferen 13,6%, dan biaya laba ditahan 17,5%. Berapa WACC perusahaan apabila tarif pajak 35%? Diketahui, biaya proporsi utang dari modal 35%, biaya utang 13%, tarif pajak 35%, proporsi saham preferen dari modal 15%, biaya saham preferen 13,6%, biaya laba ditahan dari modal 50%, biaya laba ditahan 17,5%, ditanya WACC. WACC sama dengan WD dikali KD dikali 1 min T ditambah WP kali KP ditambah WS kali KS sama dengan 35% dikali 13% dikali 1 dikurang 35% ditambah 15% dikali 13,6% ditambah 50% dikali 17,5% sama dengan 0,0455 dikali 0,65 ditambah
0,0204 ditambah 0,875 sama dengan 0,137475 sama dengan 13,7%.